Karakter utama kita dalam anime kali ini adalah seorang pria yang selalu dibully ketika dia masih bersekolah. Untuk sementara waktu kita sebut saja pria itu dengan nama Masato. Karena selalu dibully, akhirnya Masato pun memutuskan untuk berhenti bersekolah dan memilih untuk mengurung diri di kamarnya. Sampai suatu hari, Masato dipanggil oleh seorang dewi yang mengatakan kalau dia sudah terpilih untuk bereinkarnasi. Sepertinya Masato sudah meninggal di kamarnya tanpa dia sadari. Kemudian dewi itu pun menjelaskan kalau dia akan memberikan sebuah kemampuan cheat kepada Masato. Tujuannya agar Masato bisa bertahan hidup dalam kehidupan keduanya. Karena dalam dunia baru tersebut kekuatan sihir adalah suatu hal yang sangat mutlak. Mendengar akan hal itu, Masato pun menjadi sangat tertarik dan memutuskan untuk menerima tawaran dari sang dewi. Di mana Masato berencana untuk menggunakan skill yang dia miliki agar dia bisa hidup dengan damai dan bermalas-malasan. Singkat cerita, Masato pun akhirnya terlahir kembali ke dunia lain. Ternyata di sana Masato terlahir sebagai seorang pangeran dari keluarga kerajaan. Bahkan di bagian dada kirinya juga terdapat sebuah tanda lahir yang berupa lambang kerajaan. Melihat anaknya yang lahir dengan selamat, tentu saja membuat sang raja dan juga sang ratu pun menjadi sangat bahagia. Di sana sang raja memberikan nama Reinhardt kepada Masato. Kemudian sang raja lalu menyuruh salah satu bawahannya untuk mengukur energi sihirnya Reinhardt. Namun ternyata hasilnya menunjukkan kalau Reinhardt hanya memiliki energi sihir dengan level 2 saja. Bahkan lebih parahnya lagi, Reinhardt sama sekali tidak mempunyai atribut elemen apapun. Satu-satunya sihir yang dikuasai oleh Reinhardt adalah sihir pelindung. Mendengar akan hal itu, tentu saja sang raja pun menjadi sangat terkejut sekaligus panik. Karena kalau rakyat di kerajaannya sampai mengetahui akan hal tersebut, bisa dipastikan kalau keluarga kerajaan malah akan menjadi bahan olok-olokan. Makanya sang raja dan juga sang ratu pun memutuskan untuk membuang Reinhardt di hutan yang sangat jauh. Kemudian mereka akan berpura-pura bahwa Pangeran Reinhardt sudah meninggal ketika dia dilahirkan. Sekarang kita beralih ke sisi sang dewi reinkarnasi yang sebelumnya. Jadi ternyata dewi itu sudah memberikan kekuatan sihir dengan level 1002 kepada Reinhardt. Namun sayangnya alat pengukur yang ada di sana hanya mampu menampilkan 2 digit angka saja. Makanya dalam alat itu Reinhardt terlihat hanya mempunyai kekuatan sihir dengan level 2 saja. Padahal aslinya dia mempunyai kekuatan yang jauh lebih besar dari manusia manapun. Bahkan rekor tertinggi dalam sejarah umat manusia saja hanya berada di level 77. Sekarang kita kembali ke sisi Reinhardt. Di sana bisa dilihat kalau Reinhardt sudah dibuang menuju sebuah hutan yang sangat jauh dari kerajaan. Menyadari akan hal itu, tentu saja Reinhardt pun menjadi sangat panik. Namun dia lalu mencoba menggunakan sihir pelindung yang sudah diberikan oleh sang dewi sebelumnya. Di mana ternyata Reinhardt mampu menguasai sihir pelindung itu dengan sangat baik. Bahkan dia juga bisa menggunakan sihir itu untuk terbang dan lain sebagainya. Ketika Reinhardt sedang sibuk melakukan berbagai macam eksperimen, tiba-tiba muncul seekor flame Fenrir yang datang menyerangnya. Biar lebih gampang kita sebut saja Fenrir itu dengan nama Akane. Di sana untungnya Reinhardt berhasil menahan serangan dari Akane dengan menggunakan kekuatan sihirnya. Kemudian Reinhardt juga menggunakan sihirnya untuk menyerang balik. Dia juga menggunakan kekuatannya untuk melemparkan beberapa pohon ke arah Akane. Namun ternyata Akane masih bisa bertahan dari serangannya Reinhardt. Setelah itu Reinhardt lalu mengangkat sebongkah tanah dengan ukuran yang sangat besar. Dia berniat untuk melemparkan tanah tersebut ke arah Akane. Melihat akan hal itu, Akane pun menjadi ketakutan dan memutuskan untuk menyerah. Kemudian Akane lalu menanyakan kepada Reinhardt mengenai siapa identitas dia yang sebenarnya. Karena sangat tidak mungkin kalau seorang bayi manusia biasa punya kekuatan yang sebesar itu. Di sana Reinhardt menggunakan kekuatan sihirnya agar bisa berbicara. Namun dia memutuskan untuk melupakan nama Reinhardt dan menggunakan nama Haruto untuk ke depannya. Lalu Haruto pun menjelaskan bahwa dia sudah dibuang karena dianggap terlalu lemah. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Akane menjadi sangat terkejut. Karena bahkan Akane sendiri mampu merasakan bahwa Haruto mempunyai kekuatan sihir yang sangat besar. Bahkan Akane juga sampai mengira kalau Haruto adalah reinkarnasi dari sang Raja Iblis. Mendengar akan hal itu, Haruto pun mengatakan bahwa dia memang merupakan reinkarnasi dari sang Raja Iblis. Karena Haruto terlalu malu untuk mengatakan kenyataan yang sebenarnya. Di mana dalam kehidupan yang sebelumnya, Haruto ini cuma seorang pengangguran yang mengurung dirinya sendiri. Kembali ke cerita, di sana Akane sudah pasrah kalau Haruto ingin membunuhnya.
Namun ternyata Haruto memutuskan untuk memaafkan Akane dan membiarkan dia tetap hidup. Kemudian Haruto juga memberikan nama panggilan kepada Akane yaitu Flay. Mendengar akan hal itu, Flay pun memutuskan untuk membuat sebuah kontrak dengan Haruto. Intinya Flay akan menjadi pelayannya Haruto untuk ke depannya. Sebenarnya Haruto sama sekali tidak tertarik untuk membuat kontrak dengan Flay. Namun ketika dia sedang berbicara, tiba-tiba Haruto merasa sangat lemas karena dia sudah sangat kelaparan. Dimana sejak dia terlahir kembali ke dunia ini, Haruto sama sekali belum makan apapun. Melihat Haruto yang kelaparan, Flay pun memutuskan untuk merubah wujudnya menjadi bentuk manusia. Dia berniat untuk memberikan Haruto makan dengan air susunya sendiri. Namun tentu saja Flay belum bisa memproduksi air susu sama sekali. Kemudian ketika mereka berdua sedang kebingungan, tiba-tiba muncul seorang pria yang bernama Gordo datang ke sana. Di mana Gordo mengatakan kalau ternyata Haruto adalah anak dari kerabatnya. Kita masih belum tahu apakah Gordo ini adalah kerabatnya sang raja ataupun sang ratu. Intinya Gordo merasa kasihan kepada Haruto, makanya dia pun berniat untuk mengangkatnya sebagai anaknya sendiri. Bahkan Gordo juga sudah membawakan sekantong air susu untuk diberikan kepada Haruto. Awalnya Flay menolak rencananya Gordo yang ingin mengambil Haruto yang merupakan master barunya. Namun harus diakui kalau Flay tidak mungkin bisa merawat Haruto sendirian. Makanya dia pun akhirnya membiarkan Gordo untuk membuat Haruto sebagai anak angkatnya. Namun dengan syarat Flay harus bekerja untuk keluarganya Gordo sebagai pelayan mereka. Dengan itu maka Flay akan tetap bisa merawat Haruto dan terus berada di dekatnya. Di sana Gordo juga membuat kamuflase seolah-olah Haruto sudah dibunuh oleh seekor monster. Kemungkinan besar tujuannya agar keluarga kerajaan tidak mengetahui kalau Haruto masih hidup. Karena kalau tidak takutnya mereka malah akan mengirim pasukan khusus untuk membunuh Haruto. Singkat cerita 9 tahun pun berlalu. Sekarang Haruto sudah tumbuh besar dengan sangat sehat. Di sana bisa dilihat kalau Haruto punya seorang ibu tiri yang bernama Natalia. Bahkan sekarang dia juga sudah punya adik tiri yang bernama Charlotte atau biasa dipanggil Char. Seluruh anggota keluarganya Gordo sangat menyayangi Haruto seperti anak kandungnya sendiri. Namun anehnya Charlotte sepertinya tidak menyukai Haruto karena suatu alasan. Sedangkan di sisi lain dia terlihat sangat baik dan juga akrab kepada Flay. Bahkan dia juga sering meminta untuk bermain bersama dengan Flay berduaan saja. Melihat akan hal itu tentu saja membuat Haruto menjadi sedikit sedih. Natalia berpendapat kalau alasan kenapa Charlotte menghindari Haruto kemungkinan besar karena dia tidak tahu bagaimana caranya berinteraksi dengan seorang pria yang seumuran dengan dirinya. Makanya Natalia pun menyarankan kepada Haruto agar melakukan sesuatu untuk Charlotte. Dengan itu maka diharapkan pandangan Charlotte kepada Haruto nantinya akan berubah. Namun Haruto sendiri pun masih bingung akan melakukan apa agar Charlotte bisa baik kepadanya. Di sisi lain sebenarnya Haruto sudah sejak lama ingin hidup mandiri dan meninggalkan rumah mereka. Bahkan dia juga sudah membuat sebuah robot yang berbentuk seperti dirinya dengan tujuan agar orang rumah tidak merasa sedih ketika Haruto pergi meninggalkan rumah. Namun untuk sekarang robot itu masih belum bisa berbicara ataupun bergerak. Apalagi Haruto juga masih harus membuat robot yang berbentuk mirip seperti Flay. Karena kalau Haruto sampai pergi dari sana, maka otomatis Flay pastinya juga akan pergi bersama dengan Haruto. Makanya dia juga harus membuat robot yang mirip seperti Flay agar bisa menggantikan posisinya. Singkat cerita, suatu hari Haruto dipanggil oleh Gordo menuju halaman rumah mereka. Jadi intinya Gordo berniat untuk mengajari Haruto mengenai ilmu berpedang. Karena sepengetahuan Gordo, Haruto ini mempunyai level sihir yang sangat rendah. Makanya Haruto perlu mengembangkan kemampuannya dalam bidang yang lain. Mendengar akan hal itu tentu saja Haruto sama sekali tidak tertarik. Karena sejak awal tujuan Haruto berinkarnasi ke dunia itu agar dia bisa hidup dengan damai sambil bermalas-malasan. Di sana Haruto membuat alasan dengan mengatakan kalau dia tertarik untuk meneliti sihir kuno. Makanya dia tidak perlu berlatih ilmu berpedang seperti yang dikatakan oleh Gordo. Namun Gordo masih tetap bersikeras agar bisa melatih ilmu berpedang kepada Haruto. Di sana mereka pun melakukan semacam pertarungan sparring untuk melihat seperti apa kekuatan yang dimiliki oleh Haruto. Jadi sebenarnya Gordo ini merupakan seorang prajurit yang sangat berpengalaman, bahkan dia sampai mendapatkan julukan sebagai palu penghancur bumi. Maka dari itu Haruto pun memutuskan untuk menggunakan kekuatan sihirnya dalam pertarungan kali ini. Dia menggunakan kekuatan sihirnya agar kemampuan fisiknya yang lemah bisa sedikit meningkat. Di mana ternyata hasil dari pertarungan itu sangat mengejutkan.
Di sana Haruto mampu melancarkan serangan yang sangat kuat, bahkan pedang yang dia gunakan juga sampai patah. Selain itu, Haruto juga mampu menghindari serangan Gordo dengan sangat mudah. Melihat akan hal itu tentu saja membuat Gordo menjadi sangat terkejut. Karena tidak mungkin Haruto mampu menghindari serangan tersebut kalau levelnya berada di bawah 30. Di sana Gordo pun memutuskan untuk terus melatih Haruto agar bisa menjadi pendekar pedang yang hebat. Di sisi lain bisa dilihat kalau anehnya Charlotte sedang mengintip Haruto dan juga Gordo yang sedang berlatih. Namun kita masih belum tahu apa sebenarnya tujuan dia melakukan hal tersebut. Kemudian malam harinya Gordo menceritakan kejadian barusan kepada Natalia, di mana anehnya Haruto mempunyai kekuatan fisik yang sangat besar. Di sana Gordo berpendapat kalau ada kemungkinan bahwa Haruto adalah seorang ras iblis yang terlahir kembali. Karena berdasarkan informasi rahasia dari keluarga kerajaan, dikatakan kalau dulu pernah ada orang yang berhubungan dengan ras iblis. Makanya ada kemungkinan kalau keturunan mereka bisa mendapatkan kekuatan yang sangat besar. Apalagi lambang kerajaan ternyata juga mempunyai kekuatan misterius yang belum bisa dipahami. Mendengar akan hal itu, Natalia langsung membantah argumen itu dan mengatakan kalau Haruto adalah manusia biasa. Karena dia juga tidak punya tanduk maupun ekor seperti yang dimiliki oleh para iblis. Sementara di sisi lain ternyata Charlotte juga mendengar obrolan mereka berdua. Sepertinya dia juga berpendapat kalau tidak mungkin Haruto berasal dari ras iblis. Kemudian suatu hari, Haruto mendengar ada suara berisik yang berasal dari luar rumahnya. Setelah diperiksa ternyata suara itu berasal dari para prajurit yang pulang dengan kondisi terluka parah. Gordo menjelaskan bahwa belakangan ini korban akibat para bandit semakin meningkat. Makanya dia pun memutuskan untuk membawa para prajuritnya dan menyerang markas para bandit. Namun sayangnya mereka malah diserang dari belakang oleh para bandit tersebut. Akibatnya Gordo dan para prajuritnya pun berakhir dikalahkan dengan sangat mengenaskan. Bahkan banyak dari para pasukannya yang menderita luka parah. Di sana Gordo terlihat sangat putus asa dengan situasi yang menimpa mereka. Sementara di sisi lain Flame malah menghina pasukannya Gordo yang sudah kalah dari para bandit. Mendengar akan hal itu, Haruto pun langsung marah dan menyuruh Flame untuk menutup mulutnya. Kemudian Haruto lalu menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyembuhkan para prajurit. Dengan itu pun maka semua luka milik para prajurit berhasil disembuhkan dalam sekejap mata. Di sana Gordo tentu saja menjadi sangat bingung dengan apa yang sudah terjadi. Karena Haruto sudah melakukan semua hal ini secara diam-diam. Kemudian malam harinya, Flay datang menemui Haruto di depan kamarnya. Namun sepertinya Flay tidak bisa berbicara, karena sebelumnya dia sudah disuruh untuk menutup mulutnya oleh Haruto. Menyadari akan hal itu, Haruto pun langsung mengatakan kalau Flay sudah diperbolehkan untuk berbicara kembali. Di sana Flay lalu meminta maaf karena tadi siang sudah mengatakan hal yang tidak sopan. Mendengar hal tersebut tentu saja Haruto bersedia untuk memaafkan Flay. Setelah itu Haruto pun lalu menggunakan kekuatan sihirnya untuk mendeteksi di mana tempat persembunyian dari para bandit yang sudah menyerang Gordo. Di sana Haruto berhasil menemukan lokasi dari para bandit itu dengan sangat mudah. Namun anehnya dia juga melihat beberapa prajurit biasa yang sedang mengobrol dengan para bandit. Sepertinya para prajurit ini merupakan mata-mata yang sudah membocorkan informasi kepada para bandit tersebut. Inilah alasan kenapa sebelumnya para bandit bisa menyergap Gordo dan para pasukannya. Singkat cerita, Haruto dan juga Flay pun lalu berangkat menuju lokasi para bandit tersebut. Di sisi lain, ternyata Charlotte melihat ketika mereka berdua sedang terbang. Namun kita masih belum tahu apa yang sebenarnya dia pikirkan. Kembali ke cerita, Haruto dan juga Flay pun akhirnya sampai di tempat para bandit berada. Di sana Haruto menggunakan kekuatan sihirnya untuk membuat para bandit itu tidak bergerak. Kemudian Haruto lalu menginterogasi para bandit tersebut untuk mendapatkan beberapa informasi. Jadi ternyata para bandit ini merupakan prajurit dari kekaisaran tetangga. Mereka menyusup menuju kerajaan tersebut sebagai bandit untuk membuat keributan dari dalam. Sepertinya mereka juga mendapatkan bantuan dari seseorang agar bisa melewati pasukan penjaga yang ada di perbatasan. Namun sayangnya mereka tidak tahu lebih jauh mengenai seorang misterius ini. Haruto berpendapat kalau hal ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang punya posisi penting di dalam kerajaan. Sepertinya ada seseorang yang sedang mengincar nyawanya Gordo di dalam kerajaan tersebut. Setelah Haruto mendapatkan semua informasi yang dia butuhkan, dia lalu menyuruh Flay untuk membakar seluruh markas itu beserta para bandit yang ada di dalamnya. Karena Haruto tidak mungkin bisa memaafkan orang-orang yang sudah menyerang keluarganya.
Kemudian Haruto juga memutuskan untuk mengirimkan surat tanpa nama kepada Gordo untuk menjelaskan mengenai hal yang sudah terjadi hari ini. Ketika Gordo mendapatkan surat tersebut, tentu saja dia pun menjadi sangat terkejut. Karena ternyata pihak kekaisaran juga terlibat dalam masalah kali ini. Apalagi dia juga masih belum tahu siapa orang yang sudah mengirimkan surat tersebut. Namun Gordo berpendapat kalau orang yang sudah menghabisi para bandit itu adalah Flay. Karena dia sudah mengetahui kalau Flay memang punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi dia juga sering menaklukkan para monster yang ada di sekitar sana. Mendengar akan hal itu, Charlotte pun memutuskan untuk menemui Flay dan menanyakan mengenai hal tersebut. Charlotte bertanya apakah Haruto itu sebenarnya ada dua orang. Karena sebelumnya ketika dia melihat Flay dan juga Haruto terbang di langit, Charlotte langsung melihat kamarnya Haruto untuk memastikan apakah itu memang benar dirinya. Namun ternyata Charlotte melihat Haruto yang sedang tertidur dengan sangat pulas. Tapi anehnya Charlotte tidak merasakan aura menyeramkan dari Haruto yang sedang tertidur. Makanya Charlotte pun berpendapat kalau Haruto ini memang ada dua orang. Di sana Flay memuji Charlotte yang bisa merasakan kekuatan sesungguhnya milik Haruto. Kemudian Flay pun menjelaskan bahwa aura menyeramkan yang selama ini dirasakan oleh Charlotte itu semua berasal dari energi sihir milik Haruto yang terlalu besar. Bahkan Flay sendiri yang merupakan ras iblis juga tidak mampu melampaui Haruto. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa alasan kenapa Charlotte selalu menghindari Haruto karena dia merasakan aura yang menyeramkan dari tubuhnya. Kembali ke cerita, di sana Charlotte pun bertanya, apakah Flay tahu identitas Haruto yang sesungguhnya atau tidak? Flay menjawab kalau tentu saja dia mengetahui identitasnya Haruto. Namun sayangnya dia tidak bisa membocorkan hal itu kepada Charlotte. Setelah dia selesai berbicara dengan Charlotte, Flay pun lalu menceritakan semua hal yang dikatakan oleh Charlotte kepada Haruto. Di mana Charlotte sudah melihat ketika Haruto dan juga Flay terbang sebelumnya. Bahkan Charlotte juga sudah mengetahui kalau Haruto punya robot yang berbentuk seperti dirinya. Mendengar akan hal itu tentu saja membuat Haruto menjadi sangat terkejut. Makanya dia pun lalu menggunakan kekuatan sihirnya untuk mengawasi Charlotte. Tujuannya agar Haruto bisa mengetahui lokasinya Charlotte dan apa yang sedang dia lakukan. Dimana kalau Charlotte sedang ada di dekatnya, maka Haruto tidak akan melakukan hal yang rahasia seperti sebelumnya. Setelah kejadian kemarin, entah kenapa Charlotte selalu mengikuti Haruto kemanapun. Ketika Haruto ingin bertanya kepada Charlotte, tiba-tiba dia malah langsung kabur dari sana dan mengabaikan Haruto. Bahkan ternyata Charlotte selalu mengikuti Haruto selama seminggu ke depan. Sampai suatu hari Natalia dan juga Charlotte akan pergi jalan-jalan untuk melihat festival bersama-sama. Haruto mengatakan bahwa sebaiknya mereka membawa Flay sebagai pengawal mereka. Namun sayangnya saat ini Flay sedang tidak ada di rumah. Sepertinya dia sedang pergi untuk mengintimidasi para monster agar tidak menyerang kota mereka. Akhirnya Natalia dan juga Charlotte pun memutuskan untuk pergi bersama dengan beberapa pengawal. Singkat cerita, suatu hari sihir yang digunakan Haruto untuk mengawasi Charlotte tiba-tiba berbunyi. Ternyata saat ini mereka sedang diserang oleh para prajurit dari kekaisaran. Para pengawal yang pergi bersama mereka juga berhasil dikalahkan oleh para prajurit tersebut. Makanya Natalia pun terpaksa membawa Charlotte dan kabur dari sana. Ketika mereka sedang dalam kondisi yang terpojok, Haruto memberikan arahan kepada Charlotte dengan menggunakan telepati. Sebenarnya Natalia merasa sedikit bingung dengan identitas dari orang yang memberikan arahan kepada Charlotte. Namun dia tidak punya pilihan lain dan memutuskan untuk mengikuti arahan tersebut. Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di dalam sebuah goa berbatu. Di sana Natalia menyuruh Charlotte untuk diam dan bersembunyi di dalam goa tersebut. Sementara Natalia sendiri akan menemui orang yang sudah memberikan arahan kepada Charlotte sebelumnya. Namun ketika Natalia keluar dari goa itu, sayangnya para prajurit yang sebelumnya berhasil menemukan dirinya. Melihat akan hal itu, Natalia pun memutuskan untuk bunuh diri agar tidak ditangkap oleh mereka. Untungnya Haruto berhasil sampai di sana dengan tepat waktu dan menghentikan tindakannya Natalia. Dia juga membuat Natalia jatuh pingsan agar identitasnya tidak ketahuan. Di sana Haruto merasa sangat marah kepada para prajurit yang sudah menyerang ibu dan juga adiknya. Dia pun langsung menghabisi para prajurit itu dengan sangat mudah. Kemudian Haruto lalu membawa Natalia menuju goa tempat Charlotte bersembunyi. Haruto juga menyamarkan suaranya agar identitasnya tidak ketahuan. Namun ternyata Charlotte bisa mengetahui kalau suara itu berasal dari Haruto. Ini semua karena aura menyeramkan milik Haruto yang selalu dirasakan oleh Charlotte. Di sana Charlotte memutuskan untuk keluar dan menemui Haruto.
Charlotte bertanya apakah Haruto ini adalah seorang pembela keadilan. Merasa bingung dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh adiknya, Haruto memutuskan untuk mengatakan kalau dia memang seorang pembela keadilan. Mendengar jawaban dari Haruto ternyata membuat Charlotte menjadi sangat bersemangat. Charlotte mengatakan kalau sepertinya dia sudah salah paham kepada Haruto selama ini. Di sana Haruto meminta kepada Charlotte untuk merahasiakan hal ini, karena dia tidak ingin kalau identitasnya sampai diketahui oleh orang lain. Mendengar akan hal itu, Charlotte pun dengan senang hati mengikuti permintaannya Haruto. Kemudian Haruto lalu pergi untuk membereskan orang-orang yang sebelumnya. Setelah semuanya selesai, mereka pun lalu pulang kembali ke rumah. Di sana Gordo mendapatkan laporan mengenai apa yang sudah terjadi sebelumnya. Dari kejadian kali ini, Gordo berpendapat kalau para prajurit dari kekaisaran pasti mendapatkan bantuan dari orang dalam. Karena sangat mustahil prajurit sebanyak itu bisa menerobos masuk ke dalam kerajaan mereka tanpa ketahuan. Bahkan sepertinya Gordo juga sudah mencurigai satu orang yang membantu mereka. Setelah kejadian yang sebelumnya, bisa dilihat kalau hubungannya Charlotte dan juga Haruto menjadi semakin dekat. Sepertinya Charlotte sudah tidak takut lagi dengan aura menakutkan yang dikeluarkan oleh Haruto. Namun sayangnya itu adalah akhir dari episode kali ini. Untuk kelanjutannya akan saya teruskan minggu depan dalam episode yang berikutnya.